Halo, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, kali ini kita akan bahas anggaran makan gratis yang melonjak 100 triliun, teman-teman. Yang pada awalnya itu adalah 71 triliun ya, untuk 3 juta jiwa. Tapi ini semua menurut Pak Git tuh nggak masuk akal. Baik ya, kita akan bahas dari awal. Maksudnya waktu dulu ya, target awal di 2024 Oktober itu adalah 82,9 juta jiwa yang per jiwanya itu dianggarkan adalah 15.000, karena pada waktu itu masih menganggarkan susu ya teman-teman, yang akhirnya sekarang pada prakteknya susu itu digantikan dengan daun kelor dan telur. Jadi telur dan daun kelor kebutuhan wajibnya untuk menggantikan susu. Jadi ini dipangkas menjadi 10.000. Baik, kita hitung-hitung ya teman-teman, karena Pak Git nggak hafal, jadi kita hitung lewat kalkulator. Pada awalnya waktu itu 82,9 juta jiwa ini, nah itu ditargetkan dengan dana 400 triliun per tahun ya. Tapi coba kita hitung dulu ya, logika kita akan bermain di sini, yaitu kita mempunyai satu faktor, yaitu beberapa faktor. Satu faktornya adalah dalam satu tahun itu kita gunakan adalah 260 hari ya, karena sisanya anggaplah Sabtu Minggu libur gitu ya, karena ini makan gratis kan hanya di sekolah. Nah ini pun kita mengabaikan waktu-waktu libur tuh, seperti waktu libur kemarin tuh, waktu libur Isra Mi'raj ya, terus waktu libur Imlek. Nah ini kita abaikan, anggaplah dalam setahun itu hanya Sabtu Minggu dan libur, jadi kita memakai faktor 260 hari. Nah, kemudian yang kita pakai itu adalah 82,9 juta jiwa dan 15.000 per porsi. Baik, kita hitung ya, jadi 15.000 dikali 82.900.000 dikali 260 hari. Nah, itu saja kalau dilakukan, maksudnya dengan mengabaikan hari libur yang seperti Imlek dan sebagainya, hari libur nasional, nah itu hanya menghabiskan 323 triliun 310 miliar. Nah itu kalau 15.000 dan 82,9 juta jiwa per tahunnya habis ya, kira-kira 323 triliun. Tapi waktu itu pemerintah itu mengusulkan anggaran itu 400 triliunan. Nah ini aja udah selisih 76 triliun per tahun. Sekarang variabelnya kita rubah, yang artinya karena susu itu sekarang tidak wajib, jadi digantikan dengan barang pengganti lainnya. Jadi variabelnya tadi yang 15.000 kita rubah menjadi 10.000. Nah ini hanya menghabiskan anggaran setahun itu, kalau total 100% dilaksanakan, itu menghabiskan dana 215 triliun 540 juta, katakanlah 216 triliun ya. Jadi kita pakai patokan itu ya, 216 triliun. Ini kalau 82,9 juta jiwa, yang artinya ini akan dilakukan nanti ya bertahap. Karena tahapannya itu 2025 itu dilakukan 40%. Kemudian 2026 itu 80%. Dan berikutnya bertahap hingga 2029 itu nanti selesai itu 100%. Oke, nah kita bahas anggaran yang dimintai pemerintah tahun ini. Yang pada saat ini juga pemerintah itu baru bisa melakukan 3 juta jiwa itu pun tidak tertarget. Karena begini teman-temannya, 937 dapur yang ditargetkan itu hanya berhasil 92 dapur. Itu pada 6 Januari kemarin ya. Jadi target yang ditargetkan itu adalah 937 dapur atau sekitar 3 juta jiwa, itu nggak sampai, hanya 92 dapur.
Dan hingga saat ini Pak Git belum mendapatkan jumlah dapur ya. Data jumlah dapur itu Pak Git mendapatkan. Oke, jadi katakanlah target tahun ini 40% ya teman-teman. 40% ya, tinggal tadi ya 216 tadi itu dikali dengan 40%. Nah, jadi tahun ini sebetulnya itu hanya menghabiskan 86 triliun 216 miliar rupiah. Ini nggak sampai 100 triliun. Jadi kalau dari 71 triliun yang dana dianggarkan, kemudian pemerintah menganggarkan penambahan dengan 100 triliun, artinya 171 triliun, ini kan 100% atau 2 kali lipat dari anggaran seharusnya yang diberikan. Jadi anggaran yang harus diberikan itu katakan ya 87%, 87 triliun gitu ya. Nah, ini dana yang disiapkan tuh untuk tahun ini 171 triliun. Nah, buat apa sisanya? Kalaupun itu berhasil di 40%, harusnya kalau dilihat dari logika sekarang katakanlah 92 dapur ya, kita bisa hitung ya. Untuk saat ini itu perharinya dengan 92 dapur ya, artinya kita hanya menghabiskan 2.760.000.000 rupiah per hari. Kalau ini dikalikan katakanlah sampai April ya, Januari, Februari, Maret, April, katakan 4 bulan ya. Nah, ini hanya menghabiskan 276 miliar teman-teman. 4 bulan tuh cuma menghabiskan 276 miliar per 4 bulan, per April besok. Kalau ini hanya 92 dapur ya, artinya dapurnya itu belum bertambah, karena satu dapur ini targetnya adalah 3.000 porsi. Atau dibandingkan dengan anggaran yang diberikan 71 triliun ini masih sisa banyak, harusnya masih bisa dikelola. Tapi ngapain minta dana tambahan lagi? Yang akhirnya nanti dana 171 triliun ini akan habis gitu dalam 1 tahun. Dan targetnya nggak terlaksana, itu yang kita khawatirkan. Jadi dananya sudah dana 80% loh itu. Jadi 171 triliun ini menurut Pak Git ya hampir target 80%. Harusnya target ini di 2026 akhir gitu kan. Nah, itu dipaksakan untuk sekarang. Apakah ini masuk akal gitu? Orang untuk target awal aja ya, yang 937 dapur itu hanya tercapai 92 dapur. Nah, ini mau masukin lagi total katakanlah 171 triliun. 171 triliun itu udah banyak, itu maksudnya udah ya tinggal dikit lagi lah finishing, karena target kita tadi kalau kita hitung-hitung itu total keseluruhan 82,9 juta jiwa itu adalah 216 triliun. Dengan membuat pembengkakan anggaran ini, ya, itu proyek-proyek fisik pemerintah sendiri itu banyak yang dipangkas, yang artinya banyak proyek-proyek nanti yang tidak bisa dijalankan ya ada tahun 2025. Nah, ini kan mau tidak mau ini akan mengurangi istilahnya lapangan pekerjaan. Yang dikejar itu cuma makan gratis aja. Harusnya kan nggak begitu. Harusnya bagaimana semuanya itu tetap berjalan gitu loh. Nggak usah dipaksain dengan dana yang berlebihan, yang sebetulnya juga tidak masuk akal ya. 171 triliun itu untuk target 40% itu nggak masuk akal, karena telah kita hitung-hitung tadi hanya 86 triliun. Jadi hanya separohnya. Kecuali nanti target di 2026 oke lah 171 triliun, atau nanti targetnya lagi di 2029 216 triliun. Itu pun kalau harga bahan tidak membengkak. Yang lucunya di sini Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan ya. Jadi ini mengusulkan untuk mengalokasikan menambah lagi 140 triliun. Yang artinya totalnya nanti adalah 211 triliun. Supaya target di 2024 ini bisa mencapai 82,9 juta jiwa, itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi kalau Pak Git hitung tadi 211 triliun total itu anggaran per anak ya, per anak per hari atau sekali makan
itu sekitar 9.780, katakanlah 9.800 per anak. Jadi ini nggak sampai di angka 10.000. Oke lah, katakan kita buatkan 10.000 di 211 triliun. Anggarannya oke lah, bisa. Kalau katakan anggaran ini bisa. Tapi apakah pelaksanaan di lapangan bisa? Nah, ini harus transparan. Artinya kita tuh masyarakat harus tahu kemana duit kita gitu kan. Yang dipakai buat makan gratis ini sudah berapa toh? Yang pada saat ini kalau kita hitung dengan 92 dapur itu hanya menghasilkan atau menghabiskan 2.760.000.000 per hari, yang masih jauh dari target. Yang artinya targetnya itu adalah 10 kali lipat, atau katakanlah sebetulnya targetnya itu adalah 30 miliar rupiah per hari, tapi nggak kesampaian. Baik teman-teman, Pak Agi dalam ini akan membuat kesimpulan yang artinya dengan hitung-hitungan kita ya, yang ditargetkan target tahun pemerintah itu dananya selalu lebih gitu dari yang kalau kita hitung. Itu pun kita sudah mengabaikan hari-hari libur nasional, artinya Lebaran Haji, Imlek, Natal dan lain-lain itu kita sudah abaikan. Maksudnya udahlah, itu istilahnya nilai toleransi yang kita berikan kita abaikan. Jadi kalau kita abaikan itu, total dana yang dibutuhkan adalah 216 triliun per tahun. Dengan target 10.000 per anak dan 82,9 juta. Dan anggaran yang diusulkan pada tahun ini 100 triliun itu sangat-sangat tidak masuk akal. Karena kalau katakanlah target tahun ini itu tercapai di 40%, ini hanya menghabiskan 86 triliun, ya 85 triliun sekian, bulatkanlah ke 86 triliun. Tapi mengapa anggarannya sampai 171 triliun? Yang pada proses pelaksanaannya di awal saja sudah meleset 90%. Ini benar-benar nggak masuk akal gitu loh. Jalanin dulu gitu kan, lihat hasilnya. Karena dengan dana 71% ini, ya katakanlah nggak sampai 40% ini kecapai, 35% kecapai, udah cakep. Menurut Pak Agi targetnya kalau di tahun ini 2025 itu adalah 40% yang sudah menikmati makan bergizi gratis itu, katakanlah di atas 30% itu udah top banget. Jadi 71 triliun ini menurut Pak Agi sudah cukup gitu loh. Dengan kenaikan anggaran 100 triliun, ya artinya total targetnya 171 triliun, malah Zulkifli Hasan itu menargetkan di 211 triliun untuk tahun ini ya 2025. Nah ini menurut Pak Agi nggak logis ya, nggak masuk akal. Wong targetnya aja kita nggak yakin 40% itu kecapai. Soalnya apa ya, dengan kondisi di lapangan kemarin kita bisa lihat targetnya yang harusnya 937 dapur, itu hanya 92 dapur, artinya loss 90%. Katakan nanti target tahun ini loss 10% ya, jadinya jadi 30%, itu sudah sangat bagus. Yang artinya 71 triliun ini sangat-sangatlah cukup untuk menyelesaikan 30%. Dan siapa lagi yang mau speak up kalau bukan kita teman-teman? Karena pemerintah ini hanya menganggarkan ACC oleh DPR yang akhirnya ya seperti itu, banyak korupsi dan lain-lain. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah penambahan 100 triliun yang diajukan pemerintah ini nanti masuk akal atau tidak? Menurut Pak Gid sih tidak. Dan cukup sekian Pak Gid ucapkan. Terima kasih.